luar biasa lah ya, lagu pujian dan juga bagaimana ya puji-pujian yang diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus, teman-teman. Ya, dan tentu kita percaya bahwa setiap orang yang memuji Tuhan dengan penuh semangat dari hati, ya, maka akan mengalami lawatan Tuhan. Nah, kita lihat di sini teman-teman yang banyak menjadi pertanyaan, khususnya orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, ya, bahwa seringkali mereka menanyakan hal seperti ini, bahwa mengapa umat Kristen menyanyi dalam peribadatannya? Apakah itu termasuk ajaran dalam Kristen? Nah, kita lihat jawaban-jawaban di sini teman-teman, dan itu juga ya teman-teman bisa memberikan jawaban Anda ya ketika jawaban Anda berbeda dengan apa yang kita lihat ini. Ya, tata ibadah Kristen sebenarnya merupakan penerusan atau mungkin lebih tepat modifikasi dari bentuk ritual peribadatan dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, ya, atau dan tradisi Yudaisme dari 12 suku Israel, suku Lewi mendapat tugas khusus sebagai suku yang melayani ritual keagamaan, baik sebagai imam, penyanyi, maupun pengawal di rumah ibadah. Sepeninggal Yesus, sekitar 2 bulan setelah peristiwa Yesus terangkat ke sorga, terbentuk jemaat Kristen awal dengan anggota sekitar 3.000 orang. Mereka belum punya tata ibadah sendiri. Ya, sementara sebagian besar dari mereka adalah orang-orang Yahudi yang menjadi percaya setelah mendengar khotbah Petrus. Tentu saja masuk akal bahwa mereka meniru tradisi ibadah Yudaisme sebagai bentuk ritual ibadah. Ya, sebab itulah cara beribadah yang mereka kenal sejak waktu itu. Mulai terbentuk tradisi cara beribadah yang kemudian hari dilembagakan dalam bentuk yang disebut liturgi gereja. Liturgi gereja ini bermacam-macam bentuknya. Bagian terbesar dari liturgi ini adalah nyanyian, pembacaan syair-syair, kutipan dari Alkitab Suci, dan khotbah. Nyanyian adalah tradisi sejak zaman Perjanjian Lama hingga kitab Mazmur dalam Perjanjian Lama pada intinya adalah kumpulan lirik lagu. Nah, kemudian teman-teman kita lihat jawaban yang lain mengenai kenapa orang Kristen kalau ya di dalam peribadatannya itu ya selalu bernyanyi. Ya, menyanyi bagi kami adalah salah satu bentuk pujian kepada Tuhan. Apabila diperhatikan syair-syair lagu rohani Kristen, banyak yang memuji, berterima kasih, memohon pertolongan kepada Tuhan. Bagi kami, pujian dan doa adalah sama fungsi, tapi lain bentuk untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya, dia kutip dalam Ibrani 13 ayat 15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kemudian Kolose pasal 3 ayat 16, ya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan sengaja segala hikmat mengajar dan menegur ya seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kemudian ya Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, ini teman-teman ya alasan kenapa ya sebagian ini jawaban ini, tentu masih ada jawaban yang lain teman-teman yang masih banyak menjadi alasan kenapa di dalam peribadatan Kristen ya selalu ya bernyanyi, dan itu ya orang Kristen mengatakan itu adalah memuji Tuhan. Nah, jadi ya kalau teman-teman memiliki pandangan yang lain, silakan memberikan pandangan di dalam kolom komentar, dan tentu kita percaya bahwa pujian ya persembahan ya penyembahan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus.